fakta bahwa Jakarta pernah dibangun melalui pajak judi. Menteri Kominfo Budiari beberapa waktu lalu memunculkan wacana bagaimana judi legal di Indonesia. Tentunya ini akan menaikkan polemik, pro kontra akan datang karena ini berkaitan dengan norma dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh menampilkan fakta bahwa Jakarta pernah dibangun melalui pajak judi. Pada 29% anggaran pembangunan Jakarta bersumber dari pajak judi. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia Oktober 1971, Ali menyebut pajak taruhan mencapai 2 miliar rupiah dari total penerimaan pajak 8 miliar per tahun. Di tahun pertama kebijakan ini diterapkan, pajak judi mencapai 150 juta rupiah. Tahun berikutnya melonjak 10 kali lipat menjadi sekitar 1,5 miliar. Nah, kenapa ini menjadi sangat hangat pembicaraan soal judi di Indonesia, soal legalisasi judi Indonesia? Ini terjadi karena banyak pekerja imigran itu yang merantau ke Kamboja, bekerja di kasino, dan ada namanya kampung judi di negara Kamboja. Teman-teman bisa lihat ini namanya. Nah, isu legalisasi judi tentunya harus dibahas dengan komprehensif. Tidak boleh juga kita melupakan fakta bahwa melalui skema pajak judi ini mampu untuk membiayai APBN. Tapi satu sisi kita juga tidak boleh melupakan fakta bahaya perilaku sebagai akibat dari kecanduan judi. Nah, banyak negara sudah memperlihatkan bagaimana membangun negaranya melalui pajak judi, aturan yang ketat tentang kasino, bagaimana kasino harus beroperasi, bagaimana menjadikan pariwisata kasino, bagaimana mendatangkan devisa melalui kasino. Banyak negara seperti Amerika, Singapura, dan Hong Kong dan lainnya. Kembali ke Kamboja. Apa iya bukan orang Indonesia mendirikan kasino menggunakan nama Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia? Saya yakin benar pemiliknya adalah orang Indonesia. Saya yakin benar pemiliknya adalah orang berpengaruh di Indonesia, mempunyai akses finansial, mempunyai akses politik untuk bisa mendirikan kasino di sana. Karena seperti saya ceritakan sebelumnya, pendirian kasino itu izinnya tidak mudah, mau negara manapun, apalagi negara Indonesia melalui hukumnya melarang praktek judi di Indonesia. Tetapi ada nama kasino berbahasa Indonesia di kampung judi di Kamboja. Bagaimana mungkin seorang warga negara Indonesia memahami dunia perkasinoan, tapi di negaranya sendiri tidak dibenarkan mendirikan kasino? Nah, di sini titik pentingnya. Kita lepaskan dulu kacamata norma, aspek norma, tapi kita lihat aspek ekonomi. Berarti pengusaha yang mampu mendirikan
kasino di Kamboja ini, dia mampu melihat opportunity, dia mampu masuk ke dalam bisnis yang rumit ini, tentunya dia pasti bermimpi agar juga di Indonesia bisa didirikan kasino boleh beroperasi. Pastinya dia sebagai investor kah, pengusaha kah, atau apakah itu, berharap kasino bisa beroperasi di Indonesia, entah itu di Jakarta, entah itu di Bali, entah itu di IKN, entah itu di Batam, atau entah itu di pulau manapun di Indonesia ini. Karena baginya akan lebih mudah mengontrol bisnisnya. Karena Indonesia adalah kampung halamannya. Karena Indonesia adalah tempat dia lahir dan besar. Karena Indonesia tempat dia berproses. Dia tahu bagaimana ekosistem Indonesia ini. Tidak perlu bolak-balik Jakarta Kamboja untuk mengontrol bisnisnya. Semua ada di depan matanya. Nah, bagaimana tanggapan Anda jika pemerintah benar-benar serius untuk melegalisasi judi, kasino, dan sejenisnya di Indonesia?